Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ada sebuah video yang saya temukan, video orang sangat ketakutan dengan salib, sahabat. Ini videonya sepertinya kejadiannya di Malaysia ya. Dari sumbernya saya nggak tahu ini kapan terjadi dan hari apa terjadi. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita lihat dari video ini. Mereka sangat alergis sekali dengan salib. Yuk kita tonton videonya. Kita suka buat tak elok, tak bagus. Kita turun ini salib saja, kita tak mau kedua ni. Kita mau turun ini barang juga. Kita mau turun ini barang. Nanti tak Kita tidak mahu ada pihak yang membangunkan salib di kawasan yang 95% adalah Islam. Betul. Kita suka buat tak elok, tak bagus. Kita turun ini salib saja, kita tak mau kedua ni. Kita mau turun ini barang juga. Kita mau turun ini barang. Nanti tak mau. Kita tidak mahu ada pihak yang membangunkan salib di kawasan yang 95% adalah Islam. Gimana sih Pak Ci Buci? Katanya agama Anda lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi kok repot sekali Anda mengurusi atribut agama lain. Repot sekali mengurusi ibadah agama lain. Tetapi katanya mereka adalah agama rahmatan lil alamin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Bayangkan sahabat ya. Kalau dipraktekkan ini, sungguh sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi pada faktanya kita melihat agamaku, agamaku, agamamu kuurusi. Salib mereka urusi. Apalah salah salib? Dan mereka tidak terganggu sebenarnya dengan salib itu. Ya, salib itu tidak ada isinya mercon raksasa yang tiba-tiba nanti buar. Tak ada orang Kristen bawa salib terus habisi nyawa orang. Nggak pernah. Nggak pernah orang Kristen bawa ransel terus bawa salib. Terus masuk nanti ke tempat ibadah agama orang. Ledak kon. Diri langsung buar. Nggak ada orang Kristen demo. Pemerintah demo geruduk sana sini sambil bawa salib. Nggak pernah. Salib itu adalah lambang perdamaian. Salib itu adalah pengorbanan, sahabat. Tetapi lihat. Alergi sekali dengan salib. Ketakutan lihat salib, ketakutan lihat bintang Daud. Saya, saudaraku ya, sampai sekarang berpikir begini. Kenapa ya mereka itu sangat ketakutan dengan bintang Daud? Itu saya kadang sampai heran. Nggak percaya saudara. Coba saudara taruh ya stiker bintang Daud di mobil saudara. Mungkin kalau di daerah Kristen gitu ya, Manado, Papua ya tidak masalah ya. Coba saudara bawa ke Aceh. Kalau nggak dilempar tuh mobil saudara. Tetapi kalau bendera Arab gitu ya, atau tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saudara tempel di mobil saudara, bawalah ke Papua ke Manado ke Tanah Batak, ke Pulau Nias, tidak akan pernah itu diganggu. Tapi coba saudara tempel tuh di mobil saudara gede bintang Daud, nggak tahu apa yang terjadi sahabat ya. Iya, nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi saudara taruh salib juga di situ. Sangat mereka itu ketakutan sama salib. Makanya Ustaz Abdul Somad itu ya, sampai memfitnah salib sebegitu luar biasanya. Ketika dia dilaporkan, dia pun berkata, saya tidak ada menista agama, saya hanya ngomong di dalam masjid dan kepada umat Islam. Lalu Ustaz Abdul Somad pun bebas dari hukum penistaan agama hanya karena menjelaskan hal seperti itu. Coba kalau kita yang menjelaskan hal seperti itu, saudaraku. Saya hanya ngomong di channel saya. Kenapa Anda masuk ke channel saya? Channel ini adalah channel Kristen. Oh, tidak bisa begitu. Seperti Pak Yusuf Manubulu kan udah jelas itu channel seorang pendeta. Masuklah orang, kepanasan dipenjarakan orang yang kesaksian di sana. Ya, begitu sahabat ya. Bangga sekali melakukan ketidakadilan, keberpihakan. Saya heran ya. Kalau hal seperti ini terus dibiarkannya, saya percaya Malaysia dengan cepat itu. Kecepatannya luar biasa untuk menuju murtad. Saya percaya sahabat. Iya, karena manusia di zaman sekarang ini semakin saudara tunjukkan kebencian kepada sesuatu agama atau apapun, itu yang semakin dikejar oleh orang. Itu pasti sahabat. Saya baru-baru ini menonton sebuah iklannya, sebuah iklan jam. Awalnya saya lihat itu nggak pernah saya tertarik gitu ya, nggak pernah saya tertarik. Ini jam odong-odong ini saya pikir gitu ya.
Lalu suatu saat ada jam bermerek gitu ya. Jam bermerek ini mengejek-ejek jam yang saya lihat tadi itu, yang saya bilang jam odong-odong itu, diejek. Oh itu jam begini, diejek-ejek. Tahu saudara? Akhirnya saudaraku, rasa penasaran saya semakin kuat. Karena jam yang awalnya saya lihat iklannya, saya merasa, sudahlah. Tetapi karena jam bermerek ini ikut membahas, mengejek-ejek, mengolok-olok jam yang tadinya tidak ada dalam pikiran saya. Akhirnya saudaraku, saya cari lagi merek jam itu, saya lihat. Dan tahu saudara, akhirnya saya beli itu merek. Saya penasaran. Dan ternyata memang bagus, saudara, sesuai dengan iklannya. Awalnya, kenapa? Karena diolok-olok, sahabat. Kenapa ini? Ada beberapa merek jam yang termasuk branded ya. Ikut ngejek-ngejek ini, saudaraku. Karena merek baru gitu ya. Diejek-ejek, diolok-olok. Itulah yang membuat saya penasaran. Loh, jam ini kok diejek-ejek ya? Padahal awalnya tidak ada dalam perhatian saya, sahabat. Saya ya sepintas saja, sekilas saja. Lewat, kadang saya cepatin gitu. Setelah diejek-ejek, diolok-olok, saya jadi perhatian. Dan akhirnya saya beli. Hal seperti itu bisa jadi, sahabat ya. Orang tertarik kepada Kristen. Kenapa? Sering diganggu, digeruduk, dibubarkan ibadahnya. Salibnya dibenci. Ya. Semakin lama orang semakin cinta bintang Daud dan salib. Kenapa yang dua ini selalu orang rasanya gimana ya? Berdasarkan agama terus menginjak-injak dengan emosi, dengan marah gitu. Masa beragama begitu? Logika kita lah, sahabat. Apa iya Tuhan itu senang kalau kita marah-marah? Ngamuk-ngamuk terus mengejek orang, apa iya Tuhan yang kita sembah jika Tuhan kita itu benar? Senang dia hal yang begitu. Pikiran orang terbuka. Kenapa? Orang semua sudah sekolah. Orang semua sudah berpendidikan. Pikiran orang semakin terbuka dan melihat. Dan percaya saya, Malaysia akan mengalami percepatan menuju pemurtatan. Itu. Kenapa Malaysia, saudaraku, kita lihat ya, makin banyak orang makin murtad gitu ya. Ya. Mulai dari awal masalah kata nama Allah itu kan. Lalu pelarangan orang murtad gitu ya. Hukum-hukum yang berpihak, kalau mualaf disanjung, kalau murtad terkena kriminal. Di zaman sekarang hal-hal seperti itu membuat orang penasaran. Loh, kok murtad kita kok dianiaya? Lebih enaklah murtad. Jangan-jangan ini jalan yang benar. Gitu awalnya, sahabat. Iya. Yuk kita lihat dulu apa kata Alkitab, sahabat ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam salib itu, sahabat, kuasa salib itu mampu menyembuhkan. Makanya mereka benci, sahabat. Kenapa? Karena mereka berpenyakit. Penyakit rohani dalam kehidupan mereka. Penyakit kebencian. Penyakit amarah. Mereka memiliki penyakit seperti itu, sahabat. Makanya setan gak suka. Setan gak ingin mereka sembuh. Kenapa? Dengan salib mereka bisa disembuhkan. Itu kuasa salib. Itu 1 Petrus 2 ayat 24. Sekarang kita lihat dalam Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan pada kayu salib. Luar biasa, sahabat. Bayangkan, saudaraku. Kayu salib. Kuasa salib itu membuat kita merdeka, bebas. Jadi iblis gak suka. Makanya jangan heran. Iblis tidak suka melihat salib. Ketakutan. Makanya kalau saudara melihat gereja setan, sengaja mereka buat salib itu terbalik. Logo mereka. Untuk apa? Untuk mengejek-ejek salib. Nah, kita lihat lagi dalam Kolose 1 ayat 20. Apa kata Alkitab tentang salib? Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Wow. Ternyata memang ada kuasa di dalam salib. Ada pengaruh yang besar di dalam salib ini, sahabat. Oleh karena Kristus membuktikan cintanya melalui salib, sehingga saudaraku, iblis tidak suka melihat itu. Pengorbanan itu iblis gak suka. Iblis berkata, wah, kita harus benci salib. Karena apa? Salib ini bukti kasih, sahabat. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itu kuasa salib yang luar biasa. Iblis tidak suka. Kenapa? Dengan salib ini membuktikan bahwa Tuhannya orang Kristen
telah menunjukkan cinta sejati kepada umatnya. Karena bukti dari sebuah cinta itu tentu saja pengorbanan. Bohong kita berkata cinta kalau tidak mau berkorban, sahabat. Iya. Cinta itu pasti butuh pengorbanan. Cinta apapun itu, saudara. Mencintai istri. Bahkan hal-hal dunia yang kita cintai itu butuh pengorbanan. Kalau tidak mau berkorban, berarti belum tentu Anda cinta. Tuhan orang Kristen menunjukkan hal itu. Bukti cintanya yang besar. Sesuai dengan Yohanes 3:16. Dia menunjukkan cinta kasih sebagai Tuhan kepada umatnya. Dia berkorban di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Makanya kuasa kegelapan tidak suka itu. Tidak suka kuasa kegelapan umat itu ditebus. Umat itu diperdamaikan, tidak suka. Makanya banyak orang benci salib. Banyak, saudara. Kenapa mereka benci bintang Daud? Karena Raja Daud adalah seorang pemuji, penyembah yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dulu Lucifer, saudara. Setelah Lucifer sombong dibuang. Iya. Tetapi muncul Raja Daud yang menyenangkan hati Tuhan. Yang sangat menggembirakan hati Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan Raja Daud kepada Tuhan. Sehingga melalui Raja Daud, pujian penyembahan dipulihkan. Iblis gemetar melihat pujian penyembahan. Iblis ketakutan mendengar pujian penyembahan. Kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudaraku, iblis pasti kalah. Makanya Raja Daud dibenci. Iblis tidak ingin simbol-simbol seperti bintang Daud itu dielu-elukan, sahabat. Ya itu kan melambangkan pujian penyembahan kan. Makanya mereka injak-injak itu di jalan raya. Mereka ejek-ejek itu bintang Daud. Karena itu simbol pujian penyembahan seorang Raja Daud yang menyukakan hati Tuhan dengan mazmur-mazmurnya. Mereka benci. Iya, saya heran itu memang. Tapi setelah saya dalami, sahabat, kenapa mereka sangat benci dengan bintang Daud, dengan salib, benci sekali, sahabat. Sama dengan pengikut gereja setan. Itu juga sangat dia benci, sahabat. Salib itu sangat dia benci. Dalam ritual ibadah setannya, itu salib sengaja dilempari dengan kotoran, sahabat. Mereka benci sekali sama salib. Dengan bintang Daud, benci sekali. Makanya kalau ada oknum-oknum agama yang membenci bintang Daud dan membenci salib, bisa saja. Bisa saja, hampir mirip. Gitu ya, saya tidak mau menyimpulkan. Nanti orang, oh agama saya kok disamakan begono begini. Saya berdasarkan Alkitab, saudaraku. Yang saya baca Alkitab. Ya, luar biasa kan? Makanya saudara harus bangga jadi Kristen. Harus bangga. Melihat seperti video tadi. Kita harus bangga, sahabat. Bangga sekali kita lihat. Mereka begitu panas, begitu emosinya melihat salib. Turunkan itu. Mereka marah. Mungkin roh yang di dalam tubuh mereka itu kepanasan, sahabat. Melihat salib. Merah pula itu kan. Salibnya. Wow. Ya, berapa banyak itu. Ada banyak video, saudaraku. Kita lihat ya. Saat penggerudukan gereja, pembakaran gereja itu ya. Mereka langsung maju ke mimbar itu. Salibnya langsung mereka copot. Kenapa arahnya langsung ke salib itu? Kan gitu ya. Iya, saya pernah lihat videonya itu. Yang mereka benci, yang mereka emosi sekali itu. Langsung ke mimbar itu, copot salibnya. Ada di Pakistan, di Afghanistan saya lihat itu ya. Gerejanya belum dirubuhkan, mereka langsung naik ke atas genteng. Merobohkan itu salib. Salib itu mereka robohkan dulu, baru gedungnya. Bayangkan, prioritas mereka salib itu terlebih dahulu. Betapa mereka bencinya kepada salib. Kalau kita pernah nggak saudara lihat ya? Lihat bulan bintang, lihat apa ya? Simbol agama mereka, apa lapas Allah gitu ya, di kubah-kubah itu. Nggak pernah kita emosi, sahabat ya. Kenapa begitu ya? Nggak pernah kita marah gitu ya. Lihat, saya belum pernah lihat orang Kristen gitu naik darah lihat bulan bintang, naik darah lihat lapas Allah. Turunkan, turunkan. Meskipun itu di daerah Kristen, nggak pernah. Nggak pernah. Ya jujur malah kita sedih ya. Kalau itu memang lapas Allah, tulisan Allah yang mereka imani, kenapa ditaruh di atas itu gitu loh. Itu kan panas kalau siang-siang. Malam-malam itu dingin. Iya. Apa saudara tidak merendahkan lapas Allah yang sebenarnya? Saya berpikir begitu loh. Saya malah kasihan gitu. Iya, kok mereka malah taruh tulisan itu. Di panas-panas terik matahari begitu. Ya, tapi terserah mereka lah saudaraku. Itu urusan mereka ya. Padahal mereka tidak boleh, saudaraku, kita itu mengejek lapas itu. Tetapi mereka sendiri yang menunjukkan. Bukan ya, kadang-kadang saya lihat ada burung di atas itu ya. Di atas lapas tuh, apa itu, di kubah itu yang tulisan lapas Allah itu. Ada burung di situ, sahabat. Hinggap gitu.
Ya kita nggak tahu apa buang kotoran juga di situ kan. Ya malah terendahkan sendiri nama Tuhan mereka karena ulah mereka sendiri sebenarnya. Kita nggak pernah tuh singgung-singgung itu, nggak pernah saudara. Kita kepanasan copot itu nggak pernah. Tetapi kalau salib itu sering, bintang Daud itu sering saudara. Mereka sangat naik darah melihat itu. Bangga gitu ya, jadi Kristen sahabat melihat ini luar biasa. Semoga Tuhan Yesus memberkati Malaysia. Orang-orang yang menggeruduk, yang emosi lihat salib itu dijamah oleh Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan kasihi mereka. Karena di dalam salib itu ada kasih, ada perdamaian, ada penebusan. Semoga mereka mengalami hal supranatural lewat awal kebencian kepada salib, lama-lama cinta kepada salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.